Dunia binatang memang unik dan menarik ya. Banyak dari perilaku mereka yang bisa membuat kita tercengang. Gak cuma perilaku pertahanan diri saja, tapi pola makan mereka juga bisa jadi sesuatu yang menarik untuk kita ketahui. Yuk siap-siap kita mulai petualangannya. Serbu! Tangkap yang banyak, jangan sampai lepas. Sudah mulai ya? Duh, maaf ya teman, Otan sampai lupa menyapa kalian. Teman, kali ini Otan lagi mengadakan lomba tangkap belut sama Kak Rizky Art nih. Dalam lomba tangkap belut diperlukan keberanian dan keterampilan khusus. Karena bisa-bisa tidak ada satupun belut yang berhasil kita tangkap, alias nihil. Wah, loh, yang ini lebih kocak. Sudah dapat belutnya malah jatuh saat mau dibawa ke ember. Nih, Otan kasih tahu tips dan triknya ya. Caranya, cukup pegang bagian leher belut menggunakan ibu jari. Usahakan tangan menggenggam kuat agar tidak terlepas. Cara ini cukup ampuh saat menangkap belut yang berada di dalam lumpur seperti ini loh. Oh iya teman, kalian tahu nggak kenapa belut itu bisa licin seperti ini? Hal itu dikarenakan saat merasa terancam atau stres, ia akan mengeluarkan lendir sebagai bentuk pertahanan dirinya. Setelah si kotor-kotoran di lumpur, sekarang Kak Rizky dan Kak Dinda mau ajak kita mancing belut di sawah yang baru ditanam nih. Biasanya pada tipikal sawah seperti ini, banyak ditemukan belut dengan ukuran kecil hingga sedang. Teh. Ya dede ya, yang belutnya ya, ini ya. Oh, eta ya, yang nak. Yang nak. Coba umpana ka dia, umpana. Wah, sepertinya kita sudah menemukan keberadaan lubang si belut, teman. Nggak usah pakai lama, Kak. Langsung kita siapkan peralatan mancingnya. Oh iya, memancing belut tidak seperti mancing pada umumnya, teman. Kita cukup menggunakan senar, tanpa harus menggunakan joran dan reel. Karena belut merupakan hewan karnivora, maka kita gunakan cacing tanah sebagai umpannya. Setelah cacing dipasang pada mata kail, barulah kita masukkan ke dalam lubang. Usahakan agar umpan dibuat gerakan alami ya, dengan cara diputar dan naik turun, agar belut tertarik. Hore! Benar kan apa kata Otan? Tidak butuh waktu lama agar si belut dapat terperangkap oleh umpan kita. Oh iya, kalian tahu nggak sih kenapa si belut mudah sekali tertangkap jika kita pancing? Itu karena Sobat Otan ini termasuk hewan yang rakus kalau soal makanan. BTW, nggak cuma si belut aja nih, tapi ada juga Sobat Otan yang suka banget makan. Siapakah dia? Jeng jeng jeng! Dia adalah si tupai. Sobat pengerat ini emang paling gak bisa berhenti ngunyah teman. Bahkan saking doyannya makan, ia mampu mengembangkan pipi mereka hingga 3 kali ukuran normal loh. Dengan seperti ini, memungkinkan mereka untuk membawa makanan dalam jumlah yang relatif besar. Biasanya makanan yang mereka dapatkan akan ditaruh ke sarang dan disimpan sebagai cadangan makanan. Makanya kalau bertemu tupai, jangan heran ya kalau mulut mereka itu penuh sama makanan. Oh iya, Sobat Otan ini adalah omnivora alias pemakan segala. Jadi gak cuma makan kacang-kacangan, mereka juga makan buah-buahan, jamur, hingga serangga yang lebih kecil. Nah, selanjutnya Sobat Otan yang terkenal suka makan itu adalah si... Sob, itu kenapa pipi kamu? Kok gede sebelah? Ini bukan gede sebelah, Tan. Ini isinya makanan. Hah? Kalian menyimpan makanan di pipi? Ini bukan karena kalian gak mau berbagi kan? Dalam keadaan buru-buru, monyet akan memasukkan makanan ke dalam kantong pipinya, teman. Jika keadaan sudah aman, makanan yang tadi disembunyikan baru akan dikeluarkan untuk dikunyah dan ditelan. Sama seperti tupai tadi.
Lihat tuh cara mereka makan, unik banget ya. Sobat Totan ini memang terkenal rakus kalau masalah makanan teman. Pokoknya kalau ada makanan, gak boleh disia-siakan. Semua harus habis ludes tak tersisa. Dalam satu hari, mereka bisa menghabiskan hingga 3 kilogram makanan loh. Wadidaw! Tenang aja sob, Otan gak akan ngambil jatah kalian kok. Teman, ini adalah Sobat Otan jenis monyet ekor panjang. Di antara banyak jenis monyet, dia yang paling populer. Populasi monyet ekor panjang ini masih cukup terjaga sampai sekarang. Hal ini karena kemampuannya dalam beradaptasi. Primata ini dapat hidup dalam beragam ekosistem, mulai dari hutan, dataran rendah, hingga pegunungan. Mereka biasa hidup berkelompok antara 5 hingga 40 ekor dalam satu kawanan. Oh iya, mereka ini juga suka usil loh. Tapi usil bukan sembarang usil. Karena usil yang mereka lakukan ini adalah untuk mendapatkan makanan dengan cara barter. Ada aja caranya untuk mendapatkan makanan. Luar biasa deh kamu sob. Sebentar. Kalau kawanan monyet ini lagi pada ngapain ya di pantai? Hei sob, kalian lagi cari apa sih? Kok nggak ngajak-ngajak Otan? Oh iya, Sobat Otan ini kan memang suka sekali main di pantai. Selagi bermain, biasanya mereka juga sambil mencari udang, kepiting, atau kerang. Mereka melakukannya pada saat air laut sedang surut. Tuh kan, ujung-ujungnya makan. Oke, next Sobat Otan yang suka banget makan itu ada si panda. Kita lihat aksi mereka saat makan kuy. Tuh kan, belum apa-apa udah dibuka sama makan tuh. Mana asik bener lagi. Teman-teman ada yang tahu makanan panda itu apa? Yap, yang jawab bambu, bener banget. Mulai dari batangnya, daunnya, hingga rebung atau bambu muda, semua dilahap tanpa sisa. Ada 20 jenis bambu yang Sobat Totan ini sukai. Di antaranya bambu kuning, bambu ater, dan bambu petung. Oh iya teman, sistem pencernaan panda tergolong unik. Panda punya sistem pencernaan khas satwa karnivora, padahal ia makan tumbuhan. Pencernaan panda pun jadi nggak efisien deh. Makanya, biar nutrisinya terpenuhi, panda harus makan yang banyak, yakni 9-18 kg, atau butuh 16 jam per hari untuk makan. Loh, Sob, habis makan kok kamu malah pingsan sih? Duh, gara-gara kebanyakan makan ini kayaknya. Tolong, si panda sepertinya butuh bantuan. Bentar, coba Otan lihat baik-baik. Aduh, kirain kamu pingsan Sob, ternyata lagi minum. Bikin Otan panik aja. Seperti kita teman, habis makan pasti minum. Panda juga begitu. Airnya ini air pegunungan loh. Seger ya Sob. Nah, kalau di alam bebas, panda hampir mendapatkan semua air yang mereka butuhkan dari bambu. Hampir 99% makanan panda adalah bambu. Sisanya mereka akan makan rumput, kadang makan hewan pengerat atau serangga juga sebagai asupan kalsium dan protein. Nah, kalau di tempat konservasi, kebutuhan kalsium dan protein diperoleh dari cake panda ini. Makanya, bahan untuk membuat cake panda diantaranya telur, kacang kedelai, dan bubuk kalsium karbonat. Oh iya, resepnya langsung dari Cina loh. Setiap hari, Paman Falah juga akan taruh potongan cake panda di dalam bambu seperti ini. Lagi-lagi untuk melatih si panda mengambil makanannya. Pokoknya tiada hari tanpa makan dan makan. Tolong! Sob, ngapain sih kamu panjat-panjat pohon? Kalau nanti jatuh gimana? Hiks. Gak mau kalah ya sama Otan? Bentar. Otan baru ingat, kamu kan memang punya keahlian panjat pohon.
Di alam, keahlian memanjat pohon sangat dibutuhkan panda untuk menghindari diri dari musuh dan beristirahat, teman. Panda mulai bisa memanjat saat ia berusia 6 bulan. Oh iya teman, pasti kalian gak sangka kan? Walau gembul dan banyak makan, tapi panda ini masih sangat lincah. BTW, habis ini kamu mau ngapain lagi, Sob? Makan ya? Eits, kalau di daratan tadi ada berbagai macam sobat otan yang doyan makan, di lautan ada juga yang gak mau kalah nih. Kira-kira siapa ya dia? Wih, ukuran tubuhnya saja sudah super jumbo. Pasti makannya banyak nih. Lihat saja ukuran mulutnya, besar banget kan? Serem. Tapi tenang, dia merupakan salah satu sobat otan yang sangat ramah kok. Penampakannya aja yang menyeramkan, tapi hatinya baik kayak otan. Pasti kalian sudah kenal kan sama sobat otan yang satu ini? Yap, betul sekali. Whale shark atau hiu paus. Hiu paus adalah hiu pemakan plankton yang merupakan spesies ikan terbesar di dunia. Dalam satu hari, sobat otan ini bisa makan plankton hingga 6.000 kg loh. Luar biasa. Tubuhnya bisa mencapai 12 meter dengan berat 20 ton loh. Sebagai pemakan plankton yang memperoleh mangsanya dengan menyaring air laut, hiu paus memiliki mulut berukuran besar. Bahkan lebarnya mencapai 15 meter yang berisikan 10 lembaran penyaring dan terdapat sekitar 300 deret gigi kecil di dalamnya. Ikan ini juga memiliki 5 pasang insang berukuran besar dan 2 mata yang kecil di ujung kepalanya. Di bagian tubuhnya terdapat pola bintik-bintik yang mengesankan, seperti taburan bintang. Pola ini biasa digunakan untuk menghitung jumlah populasi hiu paus loh. Selain plankton, makanan kesukaan hiu paus ini adalah ikan setan dan juga udang rebon, teman. Katanya sih udang rebon jadi makanan favoritnya tuh. Kalau sudah diberi udang rebon, biasanya hiu paus nggak akan pergi kemana-mana. Oh iya, mereka juga terkenal nggak pernah kenyang ya teman. Mereka akan terus makan selagi masih diberi makan oleh pemilik bagan tuh. Wah. Pantes aja badan kamu besar, Sob. Makanmu banyak sekali tuh. Oh iya teman, hiu paus tergolong dalam daftar merah untuk spesies terancam dengan status rentan dan masuk dalam kategori Appendix 2 CITES, yang berarti masih boleh diperdagangkan dengan kuota tertentu. Namun di Indonesia, hiu paus termasuk dalam kategori perlindungan penuh, yang berarti tidak boleh diperdagangkan. Kenapa hiu paus harus dilindungi? Selain pertumbuhannya lambat, hiu paus memiliki jumlah anakan yang sedikit teman. Nggak cuma itu, mereka juga sering tidak sengaja tertangkap oleh nelayan karena gerakan mereka yang lambat tuh. Penglihatan dan juga pendengaran hiu paus ini cukup baik ya. Hanya saja, dia memang suka menabrak apapun yang ada di sekitarnya tuh. Jadi jangan terlalu dekat ya teman ketika sedang berenang bersama mereka.